Kalau sampai kamu kasih tahu sama ibumu, kamu lihat nanti, kamu bakalan ayah bunuh. Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nggak terasa ya, bentar lagi kita bakalan di penghujung tahun dan kita akan menjalani 2026. Dan semoga saja apa yang belum terrealisasi di 2025, semoga nanti di 2026 semuanya terrealisasikan, amin. Yang pentingnya itu kesehatan, ya kan? Oke, yang penting kesehatan. Nah, ngomongin kesehatan ini aku mau ceritain seorang ayah, ya. Bagaimana seorang ayah yang seharusnya melindungi istri dan anaknya, tapi ini lain lagi. Lain banget ini. Ini ayah biadab yang ada di Aceh. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya tentang ayah biadab ini. Let's go. Jadi pada tahun 2016 kita sebut saja namanya si Bunga ya korbannya. Nah, Bunga ini anak pertama dari 3 bersaudara, ya kan. Nah, si Bunga ini pada tahun 2016 ini berusia 10 tahun. Nah, diajaklah sama ibunya ke kebun untuk panen serai. Nah, setelah itu dibilang ibunya lah, kamu tunggu dulu aja, duduk di sini di gubuk-gubuk. Nggak berapa lama si Bunga ini menuturkan kalau ayahnya datang menyusul untuk panen serai itu. Terus, mana mamamu? Itu lagi panen serai, kata dia gitu kan. Ya udah, duduklah si ayah dulu. Si ayah ini tiba-tiba melihat si Bunga itu jadi otaknya kotor. Nah, karena si istri lagi sibuk panen serai, katanya dari gubuk sama ibunya yang lagi panen serai ini cuman jaraknya hanya 400 meter. Nah, si ayah disitulah mulainya ayah mencabuli anak gadisnya di gubuk itu. Terus dicabulin lah anaknya, ya kan, diancam lah, tapi ya anaknya ini, jangan kamu kasih tahu sama ibumu. Kalau sampai kamu kasih tahu sama ibumu, kamu lihat nanti, kamu bakalan ayah bunuh, adikmu ayah bunuh, dan mamamu ayah bunuh. Nah guys, namanya anak masih usia 10 tahun. Dia itu kan masih belum berpikir apa betul yang dibilang ayahnya, ya dipikirnya emang betul aja, ya kan, diancam sama seorang ayah. Jadi dia tuh mengikutin apa kata ayahnya untuk tidak memberitahu pencabulan yang pertama kali yang dilakukan ayahnya terhadap dia di gubuk itu. Nah, waktu berlalu, terus berlalu, terus dia tuh si Bunga ini nggak mau ngasih tahu tetap sama ibunya. Nah, tidak berapa lama, ya kan, timbullah dia sudah mulai gadis, mulai datang bulan. Nah, tahu tuh ayahnya dia sudah mulai datang bulan. Nah, semakin kotor si ayah biadab ini, setiap melakukan hubungan itu dia selalu nyuruh anaknya untuk minum soda-soda, ya, sama nanas-nanas gitu, ramuan dia supaya si anaknya ini tidak hamil. Lama lambat laun, jadi sampai di tahun 2025 si anak ini udah nggak ngerasa lelah nih sama ayahnya nih. Kayaknya udah bosen kali dia digituin, karena dia tuh katanya sakit terus lambungnya. Karena kenapa? Dari usia yang dia haid itu sampai dia usia 19 tahun, ya kan? Jadi dari 2016 sampai 2025, selama 9 tahun ayahnya itu mencabulin dia, ya. Dia tuh selalu dicokokin sama minuman itu, minuman soda sama nanas itu. Nah, akhirnya dia tuh kena sakit lambung. Nah, itu membuat dia terus terasa perutnya tersiksa terus. Nah, bahkanannya ya guys, dia tuh udah bilang sama ayahnya kalau dia tuh sakit lambung, dan dia tuh sampai udah nggak bisa melayanin ayahnya sampai kayak gitu. Tapi ayahnya nggak mau tahu. Ayahnya malah menerapkan apa? Dalam 1 minggu bisa 3 sampai 4 kali ayahnya melakukan itu kepada dia. Diharuskan. Katanya tuh dia dilakukannya itu saat ibunya sedang pergi keluar, mulailah si ayah melakukan itu di semak-semak, di kebun-kebun. Nah, kalau pas di kebun-kebun, di semak-semak, di gubuk, dan semakin dia dewasa, semakin udah terbiasa saat mamanya pergi itu ayahnya melakukan itu di rumah. Udah jadi kayak kewajiban si anak itu melayanin ayahnya. Anak ini kan sekolah nih, ya kan. Nah, gurunya ini curiga nih, katanya gini, kok dilihat nih anak muridnya kok kayaknya apa udah ini ya, apa beda dari mukanya, kok lesu-lesu. Ditanyalah sama gurunya lagi nih kayak gini. Akhirnya nggak berapa lama dia ceritakanlah sama gurunya tentang yang dilakukan ayahnya selama 9 tahun terhadap dia, dan sehingga perut dia itu katanya sakit lambung, terus nggak tahu lah sakit kali bu gitu. Dia ceritakanlah semua karena udah capek kali dia pendam. Akhirnya dia ceritakan, dan gurunya tuh nanya juga, sebenarnya ibumu tahu nggak? Nah, yang bagongan lagi, aku udah nggak tahu lagi yang bilangnya nih. Nah, ibunya juga udah tahu, lambat laun tuh sebenarnya ibunya udah tahu, pernah katanya ketahuan sama ibunya, dan akhirnya ibunya tahu. Aduh, aku nggak ngertinya nih sama ibunya, karena ketahuan lah sama ibunya, tapi ibunya nggak bisa bilang, nggak bisa berbuat apa-apa,
nggak bisa berbuat apa-apa karena ibunya tahu kalau si ayahnya ini sifatnya temperamental gitu. Dari dia menikah sampai punya anak banyak itu kalau suaminya ini temperamental. Ini soalnya nih kata Bapak Kapolresnya ya, aku lihat di video Bapak Kapolresnya bilang, kan ditanyain sama wawancara itu TV di stasiun TV, dibilang, "Ibunya mengetahui nggak?" Iya, akhirnya ibunya juga mengetahui, lambat laun tuh ibunya mengetahui. Tapi ibunya nggak bisa berbuat apa-apa dikarenakan ibunya juga takut diancam suaminya kalau sampai membilang yang lain. Loh, loh, ibunya takut juga karena takut dibunuh loh, Bu. Duh, Bu. Kalau aku ya, Bu, zaman ini udah 2025, udah ngetren, Bu. Emang Ibu nggak apa yang ketakutan? Ibu ketakutan sebenarnya apa? Ketakutan nggak punya suami? Ibu rela loh, anak Ibu ditidurin sama biadab kayak gitu. Hah? Di mana sih, Bu? Ibu waktu ngeluarin anak Ibu itu, ya, dari perut itu, mati-matian. Kenapa setelah udah besar Ibu mengetahui itu? Kenapa Ibu sebagai orang tua itu nggak bisa jadi garda terdepan untuk anak gadis Ibu, ya? Dan akhirnya tuh si ibu gurunya melaporkan kejadian ini kepada polisi, ya kan, dijatuhkan polisi. Tak butuh lama akhirnya polisi pun datang ke tempat TKP itu, ke rumahnya. Nah, pas datang polisi itu masih diajak ngomong bagus-bagus, tapi dia memberontak si Bapak JN ini yang berusia 47 tahun ya, ada di Aceh ya, di Ayo. Nah, jadi pas ditangkap memberontak si ibunya ada di situ. Nggak usah pura-pura drama lah, Bu, pura-pura dalam videonya itu jerit-jerit apa, ketakutan, kau ketakutan nggak punya suami lagi ya, nggak berpikir kau harusnya lepas penderitaanmu gitu, lepas penderitaan anakmu, itu harusnya orang tua. Aku rasanya kesel banget ya, kan gitu lah, kita jadi orang tua ini seharusnya gini, udah zaman udah ngetren ya, udah canggih ya, apa-apa semua di media sosial tuh langsung dibilangkan, jadi pakai nalar aja lah gitu, jangan nggak pakai nalar gitulah sebagai orang tua ya. Ya mudah-mudahan lah ya untuk ibu-ibu yang lainnya, jangan takut untuk diancam sama suami. Kalau anak gadis kita itu diaduin sama suami, laporkan langsung ke polisi, laporkan. Tidak usah berpikir lagi lama-lama, berpikir kamu tega sekali sebagai seorang ibu, jangan seperti itu. Nah, haruslah ini anaknya, lindungilah anakmu, jangan begitu sama anakmu, nggak mengerti ya. Ya ampun, ya udahlah. Kok aku jadi bikin video ini kali ini cuman merepet-repet atau marah-marah. Ini ngungkapin kekesalan aku terhadap si bapak biadab itu dan si ibunya juga. Ya udah deh, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka videonya. Mudah-mudahan aku bisa membawakan cerita-cerita yang lebih menarik lainnya ya, yang tidak seperti kasus ini ya. Aku bener-bener gak tahu lagi mau bilang apa sama ibu itu, sama ibu sama bapak itu ya. Ya udahlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.